Anda tahu? Lalu kemudian muncul lagi kapan? Pasal 3. Lukas pasal 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus jadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah atau rema Allah kepada Yohanes anak Sakaria di mana? Di padang gurun. Jadi ini muncul lagi setelah 30 tahun di padang gurun. Dan ini bertahan. Anda tahu, orang sampai berkata begini, pelayanannya Yohanes Pembaptis itu sebetulnya kurang dari setahun, saudara. Jadi singkatnya itu luar biasa. Udah kurang setahun, masukin penjara. Masuk penjara. Nunggu sekian lama, potong lehernya. Jebret, selesai. Hilang. Selama-lamanya di bumi, saudara. Jadi muncul tenggelam kayak begini. Nah, hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara hari ini adalah ini, saudara. Ketika menjelang saat tugasnya selesai, itu terjadi transisi, di mana Yesus muncul dan dia belum total selesai. Jadi Yesusnya muncul, dia hampir selesai. Nah, lihat apa yang dikatakan. Coba buka Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes 3 ayat 22 mulai. Yohanes 3 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hebat kan, saudara? Ini orang sudah dipakai begitu rupa. Dia tahu selesai, dia berikan. Nah, saya mau beritahu begini, saudara. Ini karakter yang Anda harus punya. Kalau enggak, saudara frustrasi. Banyak orang Kristen berani untuk tampil. Dimunculkan Tuhan itu berani. Ketika Tuhan berkata, kamu enggak akan terlihat lagi. Kamu ngilang. Tidak sanggup, saudara. Ini yang orang bilang post power syndrome. Ngerti, saudara? Banyak pejabat begitu pensiun, enggak lama apa? Mati. Biasanya orang hormat. Tahu-tahu orang, gitu, saudara. Sakit hati dia. Terus mati. Lah, kalau Anda tidak punya hati kayak Yohanes Pembaptis, tidak cukup elastis dipakai Tuhan,
engkau nggak akan tahan lama dalam kegerakan yang terakhir. Justru orang itu beratnya adalah ketika saudara ditaruh di tempat yang Anda tidak kelihatan lagi. Tidak direcognize ministrimu. Orang tidak anggap saudara. Sanggup tidak? Nah, beberapa kategori yang Anda harus perhatikan begini. Yang pertama, kalau saudara ini secara manusia, nature-mu adalah orang yang punya bobot tertentu. Ya, bukan artinya berat badanmu berkilo-kilo, bukan. Tapi gini ya, pendidikanmu oke, Anda punya gelar, Anda punya kedudukan, Anda punya status sosial bagus. Ya, pada waktu Tuhan taruh Anda di bawah, tidak terlihat. Nanti hari Minggu saya akan sampaikan bagaimana Saul diberi Tuhan pada waktu dia pertama merintah. Orang-orang yang perkasa, tapi orang itu bukan karena kehebatannya. Tapi mereka dipilih Tuhan, terus dijamah hatinya. Jadi kalau Anda itu di hadapan Tuhan, ya toh, dianggapnya gini, ini orang belum bisa. Saya beri contoh lah, paling gampang, Yovang lah, yang paling gede, berbobot saudara. Punya kapal segala macam ya, dia kan secara manusia mimpin MK segala macam, sergap, lihat orang dan wah ini hebat. Tapi di mata Tuhan dia bilang gini, aku lihat hatinya masih belum. Jadi disimpan, ya habis jadi ketua MK ya segitu tok, simpen. Tergantung nanti reaksinya. Dia inceng-inceng tirai itu, ya belum waktunya muncul nginceng-nginceng terus atau apa gitu. Karena bisa. Kalau nggak ngerti bahwa Tuhan yang ngerjakan itu, dia bisa jengkel. Pernah ada orang komplain sama saya, aku ini karena kamu tidak beri gua kesempatan sih. Jadi aku tidak bisa, karirku tidak bisa naik. Satu kali Tuhan beri kesempatan, gilo sendiri saudara. Tiba-tiba yang dia ingin itu merupakan barang yang mengerikan, ditinggal akhirnya. Bukan manusia. Manusia tidak satu orang pun, percaya saya, bisa menghentikan promosi Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada satu orang pun, saya ulangi lagi, tidak ada satu orang pun manusia di bumi ini yang bisa menghentikan promosi Tuhan atas hidup kita. Yang namanya berlian, murni, kalau berlian saudara. Anda boleh beling di seleb, dikasih lampu sorot, tetap beling saudara. Berlian tetap berlian. Itu gak mungkin ditipu oleh apapun. Tidak bisa. Anda tidak mungkin dihentikan oleh apapun. Begitu promosi Tuhan datang, Anda naik-naik saudara. Wong Tuhan. Ya, Gusti Allah yang mempromosikan kita. Tapi kalau Tuhan yang pendam saudara, Anda boleh ribut kayak apa, tambah dilesek no saudara. Kenapa? Makin hidup kita, daging kita, makin Tuhan berkata, ini berat aku pakai. Yang begini berat. Ini kalau keluar ngerepoti. Percaya saya. Nah, oleh karena itu ya, ini makanya Alkitab berkali-kali berkata, Tuhan pakai yang bodoh untuk apa? Mempermalukan yang berhikmat. Yang dicari itu sebetulnya orang yang secara manusia, orang bilang percuma. Kenapa? Ini paling gampang sih. Dia bilang, kamu gak ada apa-apanya. Iya, sadar. Rumongso awake dhewe ta saudara. Coba kalau kita ini punya banyak hal. Ya. Kamu enggak ada apa-apanya. Siapa bilang? Aku bisa buktikan siapa aku. Lah pada waktu itu Tuhan berkata, nah bener kan? Makanya namanya Samuel aja saudara. Keliru, ngelihat orang itu keliru. Bayangin. Ini anaknya Isai itu hebat-hebat. Mundur. Wah inilah keliru. Ini keliru. Ini keliru. Sampai keliru semua. Bingung dia. Tanya, masih punya enggak? Bapaknya, Isai bahkan bilang, oh iya, satu, angon. Oleh papahnya, Daud ini saudara, enggak dihitung. Nah, mau enggak? Itu ya, gitu. Ambles ya, muncul, hilang lagi. Tato muncul itu sudah melintang Goliat, terus pulang. Itu pulang tuh. Ya dikasih pangkat terus pulang, angon lagi. Saulnya kerasukan, dipanggil lagi. Nyanyi lah di sana. Sudah nyanyi, main musik, lempar tombak, minggat lagi saudara. Bayangin, itu orang kayak begitu. Nah mau gak digituin kan? Muncul tenggelam. Kayak orang diajari renang. Sudah mulai gelagapan diangkat. Sudah nafas, colok lagi. Minum air lagi tuh. Sudah, mati, angkat lagi. Cas, gitu. Napas sih,
sudah mau mati, wah gitu mau. Supaya memang benar-benar sampai lemes. Nggak bisa apa-apa lagi, nggak ada daging lagi yang keluar. Lah di situ Tuhan akan pakai kita. Dan itu paling berat sebetulnya. Makanya banyak orang Kristen berani muncul, berani banget. Pengen. Dan Alkitab berkata, Anda mau kedudukan dari tua-tua penilik jemaat itu hal yang mulia. Betul sekali. Betul. Tapi membayarnya itu sanggup nggak? Digosok kayak begitu. Kita belum apa-apa sah. Ya kan saudara ya. Jadi ini yang sebetulnya Tuhan mau sampaikan buat kita. Anda mau perubahan, saudara mau kemajuan, Anda ingin berkembang, miliki hati kayak Yohanes ini. Hebat. Yesus yang muncul dia bilang, oh ya dia harus makin bertambah, aku mesti makin berkurang. Bisa punya hati kayak begitu. Semua yang dia bangun luar biasa. Untuk khotbah kurang dari setahun, 30 tahun di padang gurun. Makanya belalang, minum madu hutan. 30 tahun. Hidup kayak orang aneh. Pakainya itu pakaian dari bulu binatang. Sampai orang bilang, ini aneh. Waktu pertama muncul orang berkata, wah jadi kayak apa ini? Jadi kayak orang aneh. Ya kan? Jadi kayak apa ini dintenteni? Loh kok malah genah ini? Nggak pernah bergaul. Ini anak imam loh. Diajari, caranya mesti begini. Enggak urusan, enggak mau. Gelandang sampai di gurun saudara. Sakaria ya ngelus dodo. Lah kok kayak ngene dadi ini. Tak pikir tak ajari saudara. Tapi dengar baik-baik. Orang kalau Anda terikat roh agamawi, saudara nggak bisa ngelihat. Anda bisa ibadah kayak apa. Tapi perubahan itu perlu. Nah, coba balik lagi saudara ya. Lukas pasal pertama. Tadi Tuhan ngomong, saya harus sampaikan kepada saudara. Oke, Lukas 1 ayat 21. Ini loh, roh agamawi itu kayak begini. Semua diatur karpe dewi dan bukan Tuhan yang ngatur. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi apa saudara? Apa? Heran bahwa ia apa? Begitu lama berada dalam. Jadi sebetulnya kalau orang agamawi, bait suci itu harusnya sekian jam. Lebih dari itu heran. Kok swimen? Nyembah kok swimen? Sembayang kok swimen? Nyanyi kok ngadeke swimen? Itu persis. Orang ngerti Sakaria ketemu malaikat tuh. Bingung. Kebaktian sak jam wae to. 3 jam swimen. Itu persis. Lukas pasal pertama ayat 21 saudara. Kok suwe-suwean apa? Nah, itu Yohanes saudara. Dia itu instrumen perubahan. Bayangin kalau dia suruh tinggal di bait Allah, kumpul kayak dulu bapaknya. Jadi Tuhan taruh dia di mana? Gurun. Tidak ada aturan. Meh 3 jam tidak ada orang komentar. Dia muncul orang malah wedi. Wih, Yohanes yang muncul wedi saudara. Kenapa ini orang aneh? Ya. Dia kumpul sama imam-imam. Bingung, nggak ngerti. Nyembah lama aja terlalu lama di bait Allah. Kita sudah harus kerja ini, terlalu lama. Ya, Anda masih tahu, dengar orang begitu ngomong gitu ya. Jadi kebaktian itu sak perlu nih, sak jam. Bar, selesai. Jadi Tuhannya siapa? Diri kita kan? Bukan dia. Nah ini yang terjadi, ini yang berat saudara. Kenapa dia harus dikeluarkan dari sistem itu? Karena itu. Jadi saudara siap gak ini mengalami digituin Tuhan? Alkitab bilang seperti apa? Burung Raja Wali menunggang balikkan sarangnya. Tuhan itu dengan kita begitu saudara. Ada orang cerita begini ya. Raja Wali itu kalau membuat sarang untuk anaknya itu bagus, pintar sekali. Pertama-tama dia itu menganyam cari duri saudara. Jadi ranting yang berduri. Terus ditumpuk sama dia, dianyam jadi tumpuan gitu, duri. Kemudian di atasnya dia beri ranting yang kasar. Dia ngambil ranting yang kasar, dia tumpuk sampai durinya itu tertutup dengan ranting kasar. Terus kemudian dia ambil jerami. Dia tumpuk di atasnya lagi. Setelah jerami, apa yang dia buat? Dia kebaskan sayapnya
supaya bulu-bulu halusnya jatuh. Jadi jerami itu ditutupi sama bulu halus. Dunlopilo, saudara, jadinya. Americana, kasur sekarang itu ya yang baru-baru. Jadi ditaruh situ. Roman, spring bed, saudara. Itu burung raja, dia bertelur. Dia rami sampai netes. Anak itu dia kasih makan. Sampai cukup besar. Terus dia ajari, saudara. Diajari untuk terbang. Nah biasanya anak Raja Wali nggak pernah mau diajari terbang. Jadi dia diambil dengan kakinya, terus diajak terbang. Terus dilepas. Kan jatuh ya. Sudah kira-kira sudah mati. Samber. Gitu, sport jantung. Terus taruh lagi di situ. Hari berikutnya diajak terbang, nggak mau lagi, diangkat lagi. Nah karena nggak pernah mau, terus Raja Wali itu mulai berbuat apa? Bulu halus yang di sarang itu disingkirin. Tinggal apa, saudara? Jerami, ya tak? Jerami kan gatal. Dia sudah mulai gatal. Nah orang kesana sudah mulai gatal, saudara, itu bagus. Sudah mulai begini, sudah bagus. Itu artinya rohnya sudah mulai gatal. Tuhan sudah mulai ngusik sarangnya nih. Ayo, kamu kok terus kayak gini terus? Ngelemok kayak awak tok ning kene, ra ono gunane kowe gatel, dibuat gatel, saudara. Terus mulai ngamuk-ngamuk, mulai gatel, iki ra bener gatel, dia mulai gatel. Tapi sebetulnya itu Tuhan yang gerakkan dia. Lah nek dia nuding ini lama-lama enggak karuan urepe, tapi nek dia mulai sadar gitu kayak gatel sama Tuhan, itu bagus. Terus setiap hari terjun bebas terus kerjaannya, saudara. Diajari terus kayak begitu. Setelah itu lama-lama jeraminya dibuang. Ngerti? Terus tinggal apa? Ranting yang kasar. Lah itu mulai loro dia. Gatel tapi masih empuk. Ini sudah keras, saudara. Makin keras. Dari tiap hari terjun bebas. Terakhir dikasih apa? Ranting kasar dia apa? Dibuang. Tinggal apa? Duri. Goyang sakit. Goyang sakit. Tidak goyang pegel. Goyang darah keluar. Goyangnya keras. Darah makin banyak. Lama-lama dia bilang ini gak nikmat lagi buat aku. Terus ketika itu mikir kan, ini kok terjun bebas itu karpe apa? Dia belajar waktu itu, bagaimana aku lepas dari sarang kayak begini. Nah waktu terjun itu dia belajar apa? Ngepakkan sayap. Waktu dikepakkan sayapnya ini, dia naik, saudara. Dia ngerti, oh terbang itu artinya tak kepakno sayapku. Sejak itu dia tahu bagaimana terbang dan tidak mau kembali ke durinya tadi. Anda ngerti? Lah Tuhan itu kayak begitu. Tapi kita ini kan ngamuan ini, muring-muringan nih. Begitu bulunya dihilang, gatelan itu sudah ngamuk. Mbok aku kowe semua ditudingi, saudara. Semua diajak ribut. Kita kayak begitu, nggak siap, saudara. Baru gatel, belum luka. Kelak tambah parah. Makin tidak cepat mau terbang sendiri. Anda akan repot. Pepatah berkata, Raja Wali terbang sendiri. Eagle flies alone. But emprit fly rombongan, saudara. Grubyuk, emprit gitu. MK-nya golek sing rame, grubyuk, emprit, saudara. Emprit. Nek gak ono sing holy laughter ora enak, sing rame pokoke, emprit. Lagi wong telu tok. Eagle flies alone, saudara. Nek perlu dia keluar, gua buka MK sendiri. Tapi nek grubyuk masih emprit, saudara. Itu terbang rombongan. Betul. Anda boleh naik Garuda Indonesia, tetap emprit, saudaraku. Lu mau Amerika bareng-bareng grubyuk. Kalau lu mau dewi raglem, emprit soalnya. Anda boleh naik Burak Indonesia. Burak itu burung suci katanya, tetap emprit, saudara. Rombongan. Ngerti? Nah Tuhan tuh kayak begitu dengan kita. Bisa gak kayak Yohanes membaptis kita ini? Dikerjain begitu rupa, jadi fleksibel. Ditaruh di mana, disuruh ngapain, Anda tahu tugasnya. Jangan kaku dong, saudara. Mari bergerak dalam iramanya Tuhan. Karena ini perubahan akan banyak terjadi. Sanggup nggak tuh turun jabatan? Saya nggak tahu. Sebagian, wah aku dinggung harus politik. Wah, saya tidak ada tujuan. Kita kemarin tidak bicara ya, teman-teman yang kumpul untuk merubah tak geser, enggak, saudara. Saya enggak menyiapkan Anda untuk dirubah, dicopot pangkatmu, tidak, saudara. Kita sama sekali tidak bicara soal itu kemarin. Kita hanya bicara tentang impian kita. Oke, tapi bisa terjadi. Tuhan mau, lu berhentilah. Ngamuk. Suruh kamu sabat dulu ya. Berapa lamanya nggak tahu, sabat pokoknya.
Kami merasa Tuhan mau kamu sabat. Wah, wis tak kanggo wis angkat koper. Golek sing mbutuhno aku. Gereja aja akeh gitu. Saya mau beritahu salah besar. Itu langsung membuktikan kualitas dalam kita. Oleh karena itu saya berkali-kali ingin berkata, bergereja tidak identik dengan jabatan. Bergereja tidak identik dengan pelayanan. Bergereja tidak identik dengan kegiatan. Bergereja artinya kita cari Tuhan dalam hidup kita. Segenap hati. Karena apa? Kalau Allah mau buat perubahan, siapa yang bisa nahan, saudara? Tidak satu orang pun bisa kontrol lagi. Dia akan atur semua seperti yang dia mau. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Oleh karena itu saya tahu Tuhan mau supaya semua kita menyiapkan diri. Contoh berikutnya, coba lihat Elia dan Elisa. Oke. Elisa itu orang kaya, 12 pasang lembu yang dia punya. Saya nggak tahu berapa hektar tanah yang dia punya, nggak mungkin 10 kali 10 meter 12 pasang lembu, nggak mungkin. Untuk jejer lembunya aja nggak cukup tempatnya. Itu tanahnya luasnya luar biasa. Ini orang kaya, udah. Dan Elia datang, dilemparkan jubahnya. Langsung ngerti, oh Tuhan panggil aku. Alkitab berkata ditinggal semuanya, dipotong lembunya, nggak disimpeni. Kalau Petrus kapalnya disimpeni, Tuhannya mati, mancing lagi, saudara. Kalau Elisa enggak, saudara. Jadi jangan kalau ada dipanggil Tuhan, ya full time misalnya, oh coba singgahi perusahaanmu, saudara. Titip yo kerja no. Sewaktu-waktu Tuhan tidak mencukupi, gua kerja meneh. Hati-hati, saudara. Itu kayak Petrus, mancing lagi, kira itu apa loh. Sampai dia bilang, lempar lagi jalamu, baru dapat, saudara. Tapi itu kapalnya disimpan, bukan dibakar. Anda tahu bagaimana orang Islam menaklukkan Spanyol. Spanyol, Eropa itu pernah dikuasai Islam. Ketika itu panglimanya Islam mendarat di pantai, mereka dia perintah yang dia katakan apa? Bakar kapal kita. Tentaranya bingung, kon bakar kapal, dibakar. Dia bilang ditakluk, negeri ini taklukan untuk kita mati aja di sini. Kapal dibakar, gak bisa pulang, saudara. Kecuali menang. Itu pertama kali Islam masuk nembus sampai Eropa. Itu gara-gara membakar kapal di belakang. Sejarah berkata begitu. Jadi jangan kayak Petrus ya, kapalnya singgahi. Ya kan? Mereka kan dia kan ikut Tuhan. Meninggalkan segala sesuatunya, rupanya titip mertua titip aku tak melu Yesus sih. Diundang aku ra enak iki gitu. Titip kapal. Sewaktu-waktu. Nah, bilang. Wes pokoknya hasilnya apa? Paruan. Kasih bank account kita. Nah itu bahaya, saudara. Ngerti ya? Kalau dipanggil, bakar kapalnya. Elia dipotong lembunya, Elisa itu. Potong lembunya, terus bajaknya untuk kayu bakar. Dimasak. Dia bilang pegawainya, makan sama-sama. Terakhir. Terus ikut Elia. Jadi apa, saudara? Jongos. Mungkin sekian belas, sekian puluh tahun. Hilang, namanya gak muncul lagi. Kelak munculnya sudah barang-barang itu, terima double porsi urapan. Tapi selama sekian puluh tahun hilang. Orang punya duit. Dipotong semua lembunya, dibakar, habis. Say goodbye pada orang tuanya. Bye, ikut jongos. Nah Elia bukan nabi lagi hebat. Itu lagi habis kalah sama Isabel. Lari sampai Gunung Horeb. Sudah, waduh 40 hari, 40 malam lari sampai Gunung Horeb. Ketemu Tuhan. Apa kerjamu di sini? Elia, balik, saudara, balik. Balik ketemu Elisa dan bilang urapi dia. Diurapi, dilemari jubah, saudara. Itu nanti balik jadi jongos. Nah, waktu Yosafat perang ya dengan dua raja lain, sampai mereka kehabisan air, nggak punya air lagi. Tanya ada nabi nggak? Mereka bilang, oh ada. Elisa yang dulu jongosnya Elia. Yosafat bilang pasti padanya ada firman. Nah, jadi Anda mau nggak buat tidak ada, dianggap orang hilang, susah. Orang timur kan seneng dianggap, diwongke, ya tak? Kalau dihormati, selamat pagi, gue senengnya rak karuan, wah diwongke aku, naik kurang kasih. Nah itu gitu-gitu loh. Kita ini ketoke ya, orang timur ini ketoke romantis tapi nyelekutis sebetulnya, saudara. Ketoke, padahal sebetulnya sombongnya nak karuan, Tapi kita akan
Setelah terima nubuat akan jadi danau kasih. Kita kata Kristus minggu kan. Jadi nggak ada orang lagi kan, semua orang kan mengasihi. Tapi saya mau beritahu, Allah itu urusan sama hati loh saudara. Ya, mau diwongke, kita sudah orang, tidak usah diwongke saudara. Kalau kita bukan orang perlu diwongke, sudah wong ini. Nah orang kalau masih ingin diwongke berarti belum. Nah itulah saudara. Kalau sudah wong tidak usah diwongke, wong sudah wong kok. Tapi ada pepatah bilang diwongke. Jadi gimana susah wong tidak usah diwongke. Gitu loh saudara. Ya. Nah ini prinsip yang saya berdoa supaya semua kita bisa ngerti. Kalau tidak repot. Musa ya sama. Musa itu sudah begitu punya confidence, self confidence. Dihabiskan 40 tahun ikut mertua. Madep, mantep, melu morotuo saudara. Gak punya kerjaan lain, melu mertua. Di sini ada yang berkata begini, semoga mantuku melu aku terus. Ora usah kerja, tengok-tengok nang omah. Nonton TV nyarati sinetron iki tanggal piro maine cerita terakhir apa ada sing pengen gitu saudara. Ngapalki. Nanti malam Sri Mulat ya Pak Marto sebentar lagi. Kemis. Diapalki gitu pada seneng. Bapaknya enggak kan seneng, cuma ngelingi kerjaane. Pak, ojo wengi-wengi nggo Sri Mulate rame. Apa seneng gitu punya mantu begitu. Kerjaannya bendino kayak begitu. Saya rasa enggak. Dari orang yang self confidence-nya besar sampai enggak punya confidence sama sekali. Sampai enggak punya rasa percaya diri, enggak punya. Musa, kita berkata, dididik dalam segala hikmat orang Mesir, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Disuruh ngadep Firaun, enggak berani. Nah Tuhan, aku bisa ngomong. Dari orang begitu yakin sampai enggak punya keyakinan sama sekali, saudara. Nah kalau mau Anda mau tahu, Tuhan itu begitu, dihabisin semua. Itu persis dengan Yesus. Dia apa? Mengosongkan apa? Dirinya. Sudah kosong belum? Kalau belum sedot, pompanisasi hidup kita, kosongin dirinya. Kalau enggak repot, berat. Nanti Tuhannya kasihan. Makanya kita sambil susah payahnya. Tapi saya berdoa supaya kita diberi hati yang mau luas dengan Tuhan. Kalau enggak repot. Kita ingin kemajuan, kita ingin berkembang. Dua kata itu enggak bisa lepas dari perubahan. Untuk berubah, Anda dan saya enggak pernah bisa ngerti sejauh mana kita bisa kontrol dan kendalikan perubahan itu. Nggak bisa lagi. Kita hanya mengizinkan Tuhan yang kendalikan dan kita hanya menyerah dengan Dia. Lepasin ini. Biarkan Dia yang selesaikan apa yang Dia mau selesaikan. Anda akan lihat banyak hal yang luar biasa akan Dia buat. Jangan lupa, Februari tahun depan ini gereja genap berapa tahun? 7 years, 7 tahun. Sudah cukup untuk dasar diletakkan. Dan sudah waktunya kita bergerak lebih bagus lagi. Saya nggak bisa ngerti apa yang bakal terjadi. Dan Tuhan berikan Ekman buat kita pas tanggal gereja ini ulang tahun. Dan saya rasa itu akan membawa akibat yang sangat besar untuk gereja ini secara keseluruhan. Amen, saudara. Saya yakin. Bu Foni tadi baru telepon saya sebelum saya berangkat kemarin. Ceritakan apa yang terjadi. Tuhan kerja luar biasa di Hong Kong. Ada perjamuan kudus dia buat hari Minggu kemarin dan dia belajar menantikan Tuhan dan Roh Allah kerja luar biasa, dahsyat sekali. Banyak hal yang luar biasa akan di hadapan kita. Tapi apakah kita siap gak dengan perubahan-perubahan itu? Siap gak dengan berbagai adjustment? Saya merenungkan tadi waktu berangkat ke gereja, saya bilang baru satu nih di Hong Kong telepon. Istri saya komplain soalnya, saya cerita apa aja. Mau berangkat gereja kok telepon. Dia nggak tahu bahwa ada perubahan, perbedaan waktu ya. Dan kadang-kadang orang di negara orang lain desperate sekali. Dia nggak tahu mesti apa, dia harus bicara. Saya bilang satu aja, perubahan sejam aja, kita kadang repot. Bagaimana kalau nanti teman-teman di India telepon, yang di Eropa telepon, di Rusia telepon, di Amerika telepon. Saya bilang bisa nggak, siap nggak aku nih bangun jam 3 pagi, bingung, halo, orang telepon jam 3. Jam berapa? Jam 3 isu. Itu perubahan. Change. Bisa nggak kita ini adaptasi begitu dalam cepat? Itu yang seringkali tidak terlalu gampang buat kita untuk bisa mengerti. Tapi saya mau beritahu kita harus punya hati yang fleksibel. Ngerti saudara? Even kalau orang berkata, kasih dong kedudukan pada orang lain, kasih dong saudara. Banyak orang ya dalam dunia politik
Dengerin, orang gampang, orang berjuang untuk naik ya. Untuk turun, nggak bisa. Tangganya dipotong. Wih, ngeri. Markos, ya, naik. Tiba waktunya turun, dia lihat tangganya bisa dipotong. Akhirnya helikopter Amerika yang ngambil dia, bawa ke Hawaii, mati di Hawaii, dibalsem, bawa pulang lagi ke Filipina, tidak punya uang bayar listrik, saudara. Itu kan harus di es terus. Apa tidak bosok nganggur. Ngeri. Anda berani naik, tanggamu jangan Anda potong. One day Anda butuh turun, saudara. Ganti tugas, naik tempat lain. Santai aja. Jangan pernah identikan mencari Tuhan dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan apapun. Cari Tuhan, cari Tuhan. Nanti kita jadi militan. Kalau sudah begitu, setannya pusing, mau diapain orang ini? Taruh di bawah seneng. Karena kayak bola karet, dibanting, melangkah lebih tinggi, jeduk, sampai ke atas. Mau diapain? Diumbulke seneng, puji Tuhan. Dibanting seneng, podo aja saudara. Bingung. Iblisnya so senting. Waduh, kok ngene iki? Kristen kok pokoknya entah apa ke menteleng tok. Ayo saudara. Tapi itu yang dicari Tuhan hari ini. Bisa gak kayak begitu kita? Saya yakin bisa. Perubahan akan terjadi, banyak hal akan terjadi. Di luar kontrol kita sama sekali. Bisa gak? Berani gak kita kehilangan sesuatu? Orang Kristen harus berkata gini, aku dibawa kemanapun nothing to lose. Gak akan kehilangan apa-apa. Selama aku tidak kehilangan Tuhan, cukup buat aku. Kalau kita masih merasa aku kehilangan ini, belum remuk, belum hancur betul. Saya berdoa supaya Tuhan bawa kita mengerti akan prinsip ini. Amen. Ayo tundukkan kepala kita berdoa, bro. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Adakah yang harus Anda lepaskan? Mari jujur ya, minta Roh Kudus membongkar hati. Saudara, tanya, Tuhan, apa yang kalau aku harus lepaskan itu masih merupakan kendala hari ini buat aku? Lalu kita jujur, deal dengan Tuhan, hati kita soal itu. Yohanes Pembaptis bangun reputasi dengan harga mahal. Dia belum setahun mengenyam yang namanya kemuliaan dan kehormatan sampai membaptis anak Allah sendiri. Dengar Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Muridnya mulai banyak, pengaruhnya mulai besar. Tiba-tiba harus berhenti. Kalau itu terjadi dalam diri kita, bisakah kita berkata, ya Tuhan? Karena hanya orang-orang ini, saudara, yang tidak akan ambil kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau mengajar kami, Tuhan. Engkau mengajar kami. Kami tahu sebagian dari kami tidak bisa jawab hari ini. Karena hal ini mungkin belum muncul dalam pikiran kami. Tapi tanamkan, hamba minta, tanamkan dalam batin kami. Supaya kami mampu hidup seperti yang Tuhan inginkan. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia harus makin bertambah besar. Aku harus makin
berkurang. Dia harus makin bertambah besar. Dan aku yang makin berkurang. Coba berurusan dengan Tuhan dalam hatimu, saudara. Perubahan akan terjadi. Dan kita gak bisa kontrol lagi. Akan bergerak kadang-kadang begitu cepat dan liar sekali. Wild. Sampai kita berkata, Tuhan aku gak bisa kendalikan lagi. Dan Tuhan berkata, memang dalam kendaliku dan bukan dalam kendalimu. Dan kalau kita bisa mendengar dia berkata begitu, dan kita berkata, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.